أربعة ثلاثة Ya, pemirsa, serangan rudal Israel ini terus menghujani Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Kali ini Israel menyasar sebuah restoran terkenal di Lebanon bernama Al-Fina yang berada di kota Nakura. Serangan ke Lebanon terus dilakukan Israel di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Padahal pada 24 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 3 minggu. Bisa langit di atas Lebanon Selatan diselimuti asap pada hari Selasa waktu setempat menyusul dugaan serangan Israel terhadap kota Majdal Zun, Bazukrieh, dan Al-Mansuri. Bisa pemerintah Lebanon mengabarkan ini pesawat tempur Israel menyerang pinggiran kota Bazukrieh ke arah Wadi Jilo dan kota Al-Mansuri. Media lokal juga melaporkan bahwa sebuah patroli mencapai lokasi yang terkena serangan di kota Majdal Zun di distrik Tyre, di mana mereka menyelamatkan 3 personel pertahanan sipil yang terjebak di bawah reruntuhan. Sebelumnya pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa pasukannya telah membongkar 2 terowongan bawah tanah Hizbullah di Kantara, Lebanon Selatan. Menurut IDF, pasukan menemukan senjata, tempat tinggal, dan tangki air untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama di dalam terowongan. Lokasi tersebut digunakan untuk menampung anggota Hizbullah dengan 1 terowongan berisi sekitar 10 kamar tidur. Operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Ya, seakan tak tahu malu, pasukan Zionis Israel kembali merebut kota dan permukiman warga Palestina. Ironisnya, mereka menggunakan panser dan senjata untuk mengusir warga Palestina dari rumahnya. Pasukan Zionis Israel kembali menduduki kota Kabatiyah, tepi barat Palestina. Mereka masuk dalam kota mengendarai panser-panser bersenjata lengkap. Tentara Zionis berulang kali mengambil paksa tempat tinggal warga Palestina. Tak hanya mengusir warga, Zionis Israel juga kerap menembaki warga Palestina untuk merebut harta bendanya. Ya, serangan Israel ke permukiman warga di kota Chibchit, Nabatiyah, Lebanon Selatan Selasa malam ini menyebabkan 5 orang dalam 1 keluarga tewas. Sejak perang terjadi, lebih dari 2.500 warga Lebanon tewas. Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Chibchit, Provinsi Nabatiyah, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi.
dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Pemirsa, drone Hizbullah kembali jadi ancaman tentara Israel. Drone peledak yang diluncurkan Hizbullah membuat pasukan Israel kewalahan. Pejuang Hizbullah menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah menunjukkan sebuah drone yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 serangan drone peledak yang menargetkan pasukan Israel di kota Al-Taibeh, Lebanon. 2 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan ini. Drone peledak Hizbullah menjadi ancaman serius bagi pasukan Zionis yang beroperasi di Lebanon Selatan. Hampir setiap hari, pasukan Israel harus berhadapan dengan serangan drone peledak Hizbullah hingga membuat mereka frustasi. Serangan drone Hizbullah sebagai balasan karena Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diberlakukan. Ya, akibat serangan udara Israel, wilayah Al-Khaim di Lebanon Selatan ini mengalami kehancuran dan hanya tersisa puing bangunan. Ya, situasi di wilayah Lebanon Selatan ini semakin memprihatinkan dan menunjukkan kehancuran begitu masif. Permukiman warga sipil mengalami kerusakan parah akibat serangan udara militer Israel. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah dan lingkungan yang tak lagi layak huni. Penghancuran ini menjadi gambaran nyata dampak konflik terhadap wilayah sipil, di mana kehidupan masyarakat berubah drastis dalam waktu yang singkat. Pemirsa, drone Hizbullah kembali jadi ancaman tentara Israel. Drone peledak yang diluncurkan Hizbullah membuat pasukan Israel kewalahan. Pejuang Hizbullah menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah menunjukkan sebuah drone yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 serangan drone peledak yang menargetkan pasukan Israel di kota Al-Taibeh, Lebanon. 2 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan ini. Drone peledak Hizbullah menjadi ancaman serius bagi pasukan Zionis yang beroperasi di Lebanon Selatan. Hampir setiap hari, pasukan Israel harus berhadapan dengan serangan drone peledak Hizbullah hingga membuat mereka frustasi. Serangan drone Hizbullah sebagai balasan karena Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diberlakukan. Ya, serangan Israel ke permukiman warga di kota Shibshit, Nabatiyah, Lebanon Selatan pada Selasa malam menyebabkan 5 orang dalam satu keluarga tewas. Sejak perang terjadi, lebih dari 2.500 warga Lebanon tewas. Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Jibjit, Provinsi Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu.
Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka. Bisa dalam penampilan pertamanya di hadapan Kongres sejak perang melawan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ini menghadapi pertanyaan tajam dari anggota parlemen Adam Smith. Smith mempertanyakan alasan pemerintah Trump memulai perang dengan Iran pada akhir Februari lalu, padahal fasilitas nuklir Iran telah hancur dalam serangan tahun 2025 oleh Amerika Serikat. Trump has been clear-eyed from the killing of Qasem Soleimani to the pulling out of the Iran deal to Midnight Hammer and now to this effort to recognize that you have to stare down this kind of enemy who's hell-bent on getting a nuclear weapon and get them to a point where they're at the table giving it up in a way that so they never have it. So they haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the... Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material Reclaiming might be. my time for We're just a watching quick it. second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of So missiles. Operation Midnight They're at the Hammer weakest accomplished moment. nothing of substance. It No, you're left us missing- at you're exactly missing the the same point. place we were before. So much so their that facilities we had to start were a bombed war. and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. All right, of let me missiles. try again. It's the North Korea strategy. You know this very well. The North Korea know. strategy was use conventional missiles to prevent anybody from challenging them, so they could slow walk their way to a weapon. President Trump saw Iran at its weakest moment, took an action to ensure, in a way that only the United States of America could do with our Israeli partners, And yet to they ensure their still haven't given conventional up the nuclear. shield was All right. brought Now, one to other heel, which question, we've done. if I could get 18 months. What we didn't miss, and we're here in this committee, is that Joe Biden, with no accountability, gave hundreds of billions of dollars of our weapons to Ukraine, to an outcome that never you're would not have happened gonna if President you're not Trump gonna was answer the president. Ya, sementara itu PBB menunjuk Iran sebagai salah satu wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian non-proliferasi nuklir. Penunjukan Iran mendapat protes keras dari Amerika Serikat. That the conference can elect the vice presidents I have read out. Ya, pemirsa, Iran menjadi satu dari 34 wakil ketua dalam konferensi peninjauan perjanjian nuklir ke-11 di markas PBB New York. Iran dicalonkan oleh kelompok negara-negara non-blok. Penunjukan Iran memicu perdebatan di PBB, bahkan Amerika Serikat menyebut pemilihan Iran sebagai penghinaan. Amerika Serikat memandang Iran tidak kooperatif dalam penanganan nuklir di negaranya. Meski diprotes sejumlah anggota, namun Iran tetap diangkat sebagai wakil ketua. The election of vice presidents of the conference. I have received the following candidatures for the posts of vice presidents. From the group of non-aligned and other states, Algeria, Bangladesh, Brunei Darussalam, Egypt, Islamic Republic of Iran, Iraq, Nepal, the Philippines, the Republic of Indonesia, Saudi Arabia, South Africa, and Zimbabwe, and China. Ya, bisa kita akan break sejenak. Breaking news akan kembali sesaat lagi.